Selamat siang, Mbak. Bisa memperkenalkan diri dulu pada pemirsa Kabari. Saya Widya Retna Buenastuti, panggil saja dengan Widya. Saya Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan sudah berdiri sejak tahun 2003 dan saya diamanahkan untuk menjadi ketuanya sejak tahun 2008. Dan saat ini ya apa saja Bu yang kiprah yang sudah tentunya ya Ibu kan memperhatikan semua tindak pemalsuan di Indonesia. Bagaimana Bu situasinya Bu? Seberapa parah sebenarnya? Kalau bertanya seberapa parah nih, saya akan bicara dari sisi data yang kita punya. MIAP berdiri sejak tahun 2003 dan awal dari MIAP berdiri kita memang selalu melihat ini seberapa parahnya dan bagaimana kita bisa melihat perkembangannya di Indonesia. Di tahun 2003 itu kita mengadakan kerjasama dengan LPM FEUI. Di tahun 2005 dikatakan bahwa kerugian negara akibat pemalsuan itu sekitar 4 triliun. Itu 2005 ya Mbak. Kemudian tahun 2010 kita adakan lagi 5 tahun perbedaannya, naik kira-kira 9 kali lipat sampai hingga 43,2 triliun. Bayangkan, dari dalam kurun waktu 5 tahun itu bisa naik berkali-kali lipat. Dan ini hanya untuk 11 industri. 11 industri, apa saja itu? 11 industri diantaranya farmasi, makanan dan minuman, kemudian software, barang-barang dari yang terbuat dari kulit, oli, pestisida, dan ada beberapa yang bisa dilihat di website kami di miap.or.id. Itu Bu, kalau Ibu tadi mengatakan bahwa ada pemalsuan di bidang farmasi, itu kan sangat mengerikan ya Bu, karena dampaknya kepada kesehatan masyarakat gitu. Itu merupakan salah satu yang menjadi concern utama kita di MIAP karena pemalsuan yang bisa mengakibatkan terhadap kesehatan dan keselamatan. Ya. Tidak hanya obat, tapi keselamatan jiwa, kayak misalnya di software juga. Kalau misalnya data-data kita diambil karena kita menggunakan software yang palsu, itu juga menjadi salah satu concern gitu kan. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba datanya Mbak hilang seketika gitu. Terus gimana coba security-nya gimana? Keamanan dari diri kita gimana? Kesehatan dan keselamatan lah yang menjadi fokus utama. Nah, untuk kesehatan memang sangat memprihatinkan. Baru-baru ini kita mengadakan, bukan kita sebenarnya, dari FKUI RSCM memberikan izin bagi kita untuk mempublikasikan hasil riset terbaru mereka yang menemukan bahwa dari 518 tablet untuk satu obat sildenafil sitrat itu 45% ditemukan palsu. Itu beredarnya di mana itu? Nah, riset ini dilakukan di 4 kota. Jabodetabek, dilakukan di Bandung, di Surabaya, Medan. Itu ada semua di kota-kota besar ini? Ada, jadi dilakukan secara ini aja, kita random check aja. Dan itu 518 tablet yang dilakukan FKUI dan itu 45%. Dan dari hasil situ yang bisa dilihat bahwa 100% obat yang dijual di jalur yang tidak resmi itu palsu. Itu udah positif itu Bu? Iya. Karena kan kita tahu sendiri juga Bu ya, dengar-dengar dari masyarakat sendiri, beli obat di tempat A, tempat B karena di situ lebih murah, karena mereka tidak bayar pajak atau tidak perlu membayar pegawai karena di situ tapi asli katanya gitu. Nah itu bagaimana komentar Ibu? Nah ini salah satu tantangan dari, bukan hanya dari saya sebagai masyarakat Indonesia anti pemalsuan, tapi tantangan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kesehatan, namanya kesehatan, kita bayar sekarang untuk mengobati kesehatan kita sekarang, itu berlangsungnya untuk kehidupan kita akan datang. Sama aja dengan menabung investasi. Jadi kalau kita pelit sama kesehatan kita hanya melihat dari sisi murahnya saja, terus nanti investasi di kemudian hari yang kita dapatkan apa? Belum tentu kesehatan yang kita dapatkan. Tentunya kita maunya kalau misalnya kita sampai tua, itu kita tetap sehat dan lebih enak gitu ya, untuk hidup kita masih bisa melihat anak-anak kita generasi mendatang. Nah, paradigma berpikir bahwa mencari yang lebih murah,
terus kemudian mencari yang deket, yang gampang gitu. Nah itu yang saya berharap gitu ya, prihatin juga dan berharap ibu-ibu Indonesia ini, terutama kepada ibu-ibu ya, Kartini-Kartini ini, untuk lebih bisa mawas diri dan menjadi konsumen yang cerdas. Pelajari misalnya, kalau kita mau minum obat itu kalau obat resep harusnya dijualnya di mana? Ya di apotek. Pergilah ke apotek. Kenapa kita harus pergi ke apotek? Karena di apotek itu ada penanggung jawabnya, ada apotekernya yang bertanggung jawab. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa dengan kita minum obat, Bisa diklaim. kita bisa menanyakan langsung ke apoteker itu dan kita masih punya tanda bukti terimanya gitu ya, bahwa kita beli di apotek ini, terus ini kok kejadiannya seperti ini gitu ya. Nah itu bisa. Kalau kita coba beli obat yang di sarana-sarana yang tidak resmi, yang hasil riset yang Project Victory itu yang di gerobak-gerobak itu palsu Mbak, 100% loh yang ditemukan dari situ, 100%. Orang kadang juga sekarang karena online 33% palsu. Jadi kalau misalnya kita beli 1 dari 3 kali, kemungkinan kita dapat yang palsu. Mungkin Ibu bisa pesan kepada Tabari, khususnya untuk masyarakat Indonesia, bahwa mungkin obat di pasaran yang ada di pinggir jalan itu palsu. Indikasinya seperti apa, Ibu bisa menjelaskan kalau itu palsu gitu? Ciri-ciri atau Ciri-ciri antara asli dan palsu. Kalau obat memang secara kasat mata memang agak susah untuk membedakan mana yang asli dan palsu, ya. Tetapi yang paling penting adalah jaga diri kita dengan tidak mencari di tempat-tempat yang tidak resmi. Carilah di tempat-tempat yang resmi, yaitu apotek. yaitu apotek. Walaupun dalam hasil penelitian Project Victory itu juga ditemukan ada yang palsu masuk ke dalam sarana apotek, Ya. namun di situ lebih rendah kesempatannya untuk mendapatkan yang palsu, lebih tinggi mendapatkan yang asli. Kadang masyarakat di atas pun kadang-kadang minta yang lebih murah ya, lebih ke warung-warung obat ketimbang yang higienis di apotek ya, seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang apakah kita mau mengorbankan diri kita hanya karena misalnya perbedaan hanya 1.000, 2.000 gitu? Dan bahkan saya juga menemukan yang obat palsu itu dijual dengan harga yang sama atau bahkan lebih mahal daripada yang asli. Kenapa? Karena juga persepsi orang. Iya, persepsi orang. Diiming-imingi bahwa ini import loh. Buatan import dengan buatan Indonesia. Yang import lebih mahal karena importnya itu. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, tantangan terberat adalah memang merubah paradigma berpikir, merubah budaya, mengedukasi. Makanya kita mendirikan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan ini dengan fokus kepada sosialisasi dan juga kerjasama, partnership dengan berbagai pihak. Itu yang kita lakukan. Dan sejauh ini apa sudah dilakukan Bu untuk penanganan pemalsuan ini? Sudah Dari dilakukan, sudah. Dari penemuan kemudian menindak itu mungkin. Nah, kalau penindakan kita nggak punya wewenang. Ya. Tentunya kita bekerja sama dengan aparat-aparat penegak hukum. Yang kita lakukan selama ini adalah memang sosialisasi ke masyarakat. Kita melakukan roadshow ke universitas-universitas. Kita juga melakukan sosialisasi ke para penegak hukum, ke hakim-hakim, polisi, jaksa, semua kita lakukan. Terus kemudian ke pemerintah. Ke pemerintah juga kita ajak untuk menjadi partner. Kita bareng-bareng lah. Kayak misalnya Badan POM. Badan POM sudah menggalakkan gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal. Itu yang baru mereka canangkan kan di tahun ini. Dan itu kita melihat sebagai sambutan yang positif untuk dari sisi otoritas menggalakkan suatu kampanye bahwa masyarakat Indonesia harus sama-sama bekerja bersama untuk waspada terhadap obat dan makanan ilegal. Karena pada akhirnya yang rugi siapa? Masyarakat sendiri. Jadi kalau misalnya kita berharap orang lain untuk menjaga diri kita, akan kapan kita sampai bahwa orang akan menjaga itu kan? Iya. Kita berharap bahwa diri kita sendirilah yang menjaga. Bayangkan kalau misalnya satu ibu menjaga keluarganya, kita terdiri dari 240 juta. Partai terbesar di Indonesia adalah Partai Masyarakat Indonesia. Kalau ada Partai Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan,
di seluruh Indonesia yang semua anggotanya adalah masyarakat Indonesia, itu para pemalsu-pemalsu nggak akan punya lahan untuk menjadikan mereka kaya. Jangan jadikan mereka kaya, sengsarakan mereka. Jadi kalau gitu sekarang apakah ini akan, ini agak bercanda ya Bu, apa akan membuat partai? Tapi paling tidak harus ada kampanye untuk ini ya Bu ya. Kampanye. Nah, dan gini Bu, peran pemerintah, dukungan pemerintah kepada Ibu ini sebagai apa ya? Sebagai ketua dari apa penanggulangan non adisinil ya untuk pemalsuan barang. Itu seperti apa dukungannya? Sejauh ini positif. Positif ya? Positif. Memang di awal-awal seperti biasa, tak kenal tak sayang ya. Jadi kalau misalnya kita ya ngetok pintu pertama miap tuh apa? Kalau anak zaman sekarang mi apa gitu ya. Dan kita harus menerangkan lah, dan kita harus membuktikan bahwa kiprah kita itu memang untuk masyarakat, bukan semata-mata untuk golongan tertentu, enggak. Tapi kita memang melakukan untuk masyarakat, dan alhamdulillah Mbak dan Mas bisa melihat sendiri di statement-statement dari otoritas, misalnya Badan POM, terus kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perekonomian juga, Kementerian Perdagangan, itu perangkul semua. Dan waktu itu kita sempat juga mendapatkan kerjasama dengan MOU dengan kantor wakil presiden untuk kita mengadakan roadshow ke universitas-universitas. Itu sangat membantu kami, dan itu yang kami harapkan. Dan kalau misalnya mungkin kita sering berdebat dengan pemerintah, itu wajar, dan menurut saya itu adalah dialog yang sehat. Kalau terjadi dialog, berarti terjadi pemahaman yang meningkat bahwa ini masalah penting bagi negara. Kerjasama dengan Amerika Bu? Kerjasama dengan Amerika, pemerintah Amerika sangat Itu pernah dilakukan ya? Oh pernah. Kita banyak, kayak misalnya dengan USPTO itu kita mengadakan juga roadshow mengenai hak kekayaan intelektual, karena untuk pemalsuan salah satu elemennya adalah hak kekayaan intelektual, masalah merek, masalah paten, masalah copyright kan. Di mana bahwa hak kekayaan intelektual itu kalau misalnya masyarakat Indonesia mengerti tentang elemen-elemen hak kekayaan intelektual, tentunya tidak akan ada meniru, budaya menipu dan mengambil hak milik orang lain. Nah itu yang kami lakukan dengan Amerika. Yang sekarang saya lagi lakukan adalah melakukan review terhadap commercial dialogue. Tahun lalu Presiden SBY ke Amerika mengadakan dialog bahwa apa saja yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Amerika, terutama untuk membangkitkan bisnis antara kedua negara. Dan ini yang kami lakukan dari MIAP untuk melihat kira-kira dari sisi hak kekayaan intelektual apa yang perlu kita lakukan bersama. Di antaranya pertama adalah peningkatan kesadaran dari masyarakat Indonesia, terutama para pengusaha-pengusaha kecil menengah, untuk memahami arti pentingnya hak kekayaan intelektual. Di Amerika mereka ada Unfair Competition Act, di mana di sana kalau misalnya proses produksi dari barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika itu tidak memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, maka mereka bisa memban, mereka bisa menutup dan nggak bisa masuk barang-barang itu. Yang rugi siapa? Pengusaha Indonesia sendiri kan. Kalau misalnya pengusaha Indonesia itu sudah mau ngerti dan mematuhi peraturan Indonesia sendiri, tentunya mereka tidak akan punya kewas-wasan gitu loh untuk untuk kemanapun mereka tidak akan punya was-was. Tapi masalahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual itu masih rendah sekali. Itu juga bagian elemen dari praktek-praktek pemalsuan. Iya. Dan sempat saya baca juga di website MIAP itu betapa banyak kerugian yang diderita oleh pemerintah, kemudian dan pengusaha sendiri ya, pengusaha yang barang-barangnya dipalsukan gitu. Dan saat ini apakah merangkul juga dengan pengusaha-pengusaha yang katakan menjadi korban dari praktek pemalsuan ini? MIAP bekerja sama dengan itu, kemudian mendalam memerangi praktek pemalsuan itu, apakah sudah dilakukan? Kalau kita sekarang menggandeng juga kayak Kadin, gitu, asosiasi-asosiasi yang lain, seperti misalnya asosiasi penerbit buku, kemudian Asiri, di bidang seni-seni itu kita juga menggait mereka gitu ya, untuk supaya kita bisa bersama-sama gitu. Kuat kan, semakin kuat untuk. Jadi pemahaman mengenai
hak kekayaan intelektual itu sendiri yang perlu kita galakkan gitu. Jadi kayak misalnya orang kenapa sih misalnya fotokopi buku, kita kan cuma fotokopi cuma segitu aja gitu ya, tapi nggak melihat bahwa para penciptanya bagaimana. Iya, paradigma ya. Jadi penanaman itu kan harus memang dari kecil gitu. Benar. Apakah itu ada rencana untuk katakan edukasi itu justru kepada mulai dari tingkat yang paling kecil? Ada. Salah satu yang kita lagi kerjakan sekarang adalah berbicara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Bagaimana bisa memasukkan di dalam kurikulum itu tentang hak kekayaan intelektual itu dari sekolah dasar, sehingga mereka bisa mengerti. Misalnya gini, tentang merek deh, merek-merek yang ada sekarang, apa sih merek itu? Kadang orang nggak tahu, hanya kita konsumsi aja, tapi kita nggak ngerti bagaimana caranya supaya kita menghargai dan memproduksi. Dan itu harus dari anak-anak. Jadi pendidikan dini, pendidikan terhadap ibu-ibunya, karena kenapa terhadap ibu-ibu itu penting? Karena ibu-ibulah yang memulai di rumah. Ya kan, dari anak belum sekolah, ya ibunya yang harus memulai kan, memilihkan gitu. Dan ibu-ibunya inilah yang penting untuk memastikan bahwa edukasi penghormatan terhadap karya orang lain itu terjadi dari mulai di rumah. Berarti sini memang problemnya adalah sangat elementer itu ya. Jadi lebih kepada pengubahan yang lebih ke paradigma dan harus di brainwash dan luar biasa ini. Kayaknya mengerikan sekali. Kemudian kalau di samping itu ya, di samping tadi kan obat-obatan juga ya awalnya, kemudian di bidang manufacturing sampai seperti itu. Dan apakah di sini ada sendiri apa misalnya dari otorita, pihak otorita gitu menentukan memang ini ada terjadi penindakan apa pemalsuan kemudian ditindak itu, apakah Ibu bisa cerita nggak tentang hal ini? Banyak sih Mbak, kalau kita ngomong dari sisi pemerintah melakukan penindakan sudah. Namun itu kenapa penindakan itu belum efektif? Saya bisa bilang bahwa sudah dilakukan tetapi tidak optimal, tidak efektif karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap elemen perangkat hukum. Perangkat hukum kita sudah banyak, tapi elemen menyeluruh bagaimana misalnya perangkat hukum ini ternyata tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Lalu bagaimana kendalanya? Terus kemudian ini ada tetapi tidak pernah diaplikasikan. Misalnya Undang-Undang Kesehatan, di situ ada hukuman kalau misalnya menjual barang-barang atau obat-obat yang tidak sesuai dengan klaimnya, tidak sesuai dengan standarnya. Tapi tidak pernah dipergunakan itu di dalam pengadilan. Tapi mungkin ada tumpang tindih antara aturan di kesehatan sendiri, misalkan di kedokteran itu ada suatu aturan ketika orang itu meninggal, tapi atas inisiatif win solution dengan si korban itu nggak ada masalah. Mungkin di situ tumpang tindih antara UU itu mungkin. Itu bukan masalah tumpang tindih peraturan, itu masalah dari kesadaran dari si yang bersangkutan atau hak warisnya sendiri untuk memperjuangkan haknya sebagai ahli waris. Nah itu kembali kepada apa? Kesadaran dan pengetahuan, level pengetahuan dari masyarakat sendiri. Bagaimana dia bisa memperjuangkan haknya sebagai konsumen? Bagaimana dia bisa memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia? Apakah itu terfasilitasi? Apakah ada yang membimbingnya? Itu mungkin kebodohan ya kan? Jadi kebodohan masyarakatnya. Jadi bukan hanya kebodohan, tapi saya selalu bilang bahwa masyarakat Indonesia bukan cuek, banyak maklumnya, pemaaf sekali. Ini ya toleran ya. Toleran sekali. Tolerannya besar sekali, baik sekali. Itu masyarakat Indonesia, itu memang budaya kita. Sampai dijajah 3,5 abad juga diam aja. Ayo aja gitu ya. Nah itu mau nggak mau itu memang budaya di Indonesia. Karakternya memang begitu. Nah, karakter yang bagus ini sebagai masyarakat yang pemaaf gitu ya. Bagaimana caranya memaafkan pada tempat yang benar dengan cara yang benar, bukan mengambil kepintaran, tetapi justru harus menuangkan kepintaran itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kalau kita memaafkan misalnya anak kita memecahkan barang, terus kita memaafkan tanpa kita memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa membahayakan dirinya,
ya, bisa juga melukai orang lain. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan dari kecil. Tapi kalau kita bilang, oh ya, nggak apa-apa nak, sini, terus diambil alih, diberesin sama orang tuanya tanpa dikomunikasikan, kenapa ini salah, Masih. ya kan? Jadi Itu nanti anak dia nggak akan tidak- ngerti. iya, jadi dia bisa belajar bahwa itu salah dan tidak mengulanginya lagi. Kan Dan gitu ya. salah itu kenapa, gitu kan? Harus dikasih tahu kenapa. Yang sering kali kita itu tidak bertanya kenapa. Saya mungkin kalau anak sama anak saya selalu kalau misalnya mereka meminta sesuatu, saya tanya kenapa, untuk apa. Bisa 7 kali kenapanya, why, and why gitu. Nah gini Bu, mungkin banyak maklum. Ketika orang itu berbelanja, itu kembalian hanya mungkin 25 perak. Mungkin disitulah apa namanya pembelajaran untuk kita maklum. Memang sih angkanya 25 perak, tapi tanggung jawabnya mungkin ya. Benar. Yang penting dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Karena biasanya gini, oh 25 perak, oh dapatnya misalnya permen. Ya udah, diem aja. Nggak gitu. Tapi kalau misalnya 25 perak dikasihnya permen, Mbak sebentar ya Mbak, saya boleh tanya, saya dapat kembaliannya berapa? Kan bisa tanya gitu kan, kenapa kebijakan dari perusahaan apa? Bahwa oh nggak punya 25 perak. Bisa nggak saya kasih ke saya 50 perak, saya punya 25 perak. Ya. Ya, komunikasi itu yang harus terjadi. Dan ini ya tidak terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita Nerimonya. nerimo. Begitu ada yang bertanya koar-koar, dianggap sebagai vokal. Tetapi memang kevokalan itu harus bertanggung jawab, harus penuh dengan adanya sesuai koridor. Nggak serta-merta hanya membabi buta, hanya menyalahkan orang, enggak. Kita misalnya menemukan suatu kesalahan, temukanlah solusinya juga. Pokoknya sesuai target ya, sesuai target yang memang harus dilakukan tanggung jawab. Harus selalu ada solusi. Kalau tidak ada solusi, ciptakanlah dialog. Karena dengan dialog itu kita berpikir bersama. Kalau namanya komunikasi itu hanya komunikasi, tapi kalau dialog kita berpikir bersama-sama. Dialog tuh mencari jalan keluarnya. Cari jalan keluar. Misalnya pihak otoritas bilang bahwa Mbak Widya itu persentase itu nggak benar. Saya bisa jawab gitu, kenapa nggak benar? Kita bertanya, di mana tidak benarnya? Ya. Semuanya kan berdasarkan Semuanya riset. iya. Kita harus tanya lagi. Kalau misalnya memang yang berwenang tidak percaya dengan hasil riset itu, mari kita tanyakan dengan yang punya riset. Dan itu dimana bahwa kenapa MIAP menggandeng LPM FEU ini? Karena MIAP juga menjaga independensi dari pihak peneliti. Jadi semua mempunyai porsi-porsi, semua mempunyai bagian-bagiannya masing-masing. Bayangkan kalau tangan ini 10 terus kita jadikan satu kan enak banget gitu ya. Nah, jadi kuat gitu. Tapi kalau kita mau ada satu concern, selalu optimis, pantang menyerah, tahan banting. Nggak cepat mutung ya. Ya cepat mutung, walaupun memang saya terus terang sering kali ada saat-saat saya dimana aduh kok begini ya gitu. Sedih, iya sedih, tapi harus 1-2 jam bangkit lagi untuk lihat apa yang bisa saya lakukan, bagaimana saya bisa komunikasikan, kesalahannya dari mana, kita perbaiki. Mungkin kalau yang sekarang ini Bu yang sudah dilakukan juga ya, apakah nanti dalam mungkin bisa ceritakan jangka pendek, jangka panjang dari yang akan dilakukan? Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu selalu saya melihat bahwa setiap acara dari pemerintah yang bersinggungan dengan materi yang kita menjadi fokus kita, sebisa mungkin kita terlibat di dalamnya. Jangka panjangnya, saya berharap bahwa kalau kita mengadakan riset-riset itu ada paling tidak grafiknya tuh ada yang menurun gitu, pemalsuannya tuh menurun. Kok ya ini pemalsuannya tuh naik terus gitu. Paling tidak kampanye Ibu tidak berhenti Bu. Oh iya, enggak Jadi berhenti. dari segala elemen
khususnya wartawan kami mendukung. Amin, terima kasih. Justru saya memang butuh bantuan dari teman-teman wartawan karena disinilah corong kepada masyarakat. Dan disinilah edukasi kepada masyarakat Indonesia. Karena ini bagian dari kebobrokan moral bangsa. Bukan bangsa sih, mungkin personel ya, yang orang-orang Iya. yang tidak bertanggung jawab. Saya agak gini. Mari kita menggunakan selalu kata-kata yang positif terhadap bangsa kita sendiri. Iya. Kalau kita bilang bahwa bangsa kita bobrok, gitu ya, lalu kita juga termasuk di dalam. Persoalan bobrok itu yang menggulirkan sebuah kata palsu itu, yang membuat kepalsuan itulah yang sebenarnya yang ke arah sana sebenarnya, individu perorangannya gitu. Ya, Umum lah ya. ada oknum lah gitu ya. Tapi Nah, akhirnya kita terbawa arus kan. iya, makanya itu. Karena gini, saya percaya bahwa setiap kata yang kita gunakan dan itu jadi kayak Doa lah ya. doa, benar. Paling tidak kan ibu sudah berusaha. Iya benar. Berusaha, saya kan belum selesai Bu ya, berusaha untuk meluruskan kebobrokan ini. Jadi dengan kampanye ini kan meluruskan, moral ini menjadi baik. Amin, amin, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tidak gampang sih memang merusak sesuatu tuh harus seperti apa ya, sudah menyebar kemana-mana dan mendalam gitu. Jadi Saya berharap bahwa kayak misalnya kami juga menggandeng asosiasi apoteker, asosiasi kedokteran, ya kan, asosiasi kebidanan. Asosiasi-asosiasi ini punya elemen komunitasnya sendiri. Seandainya mereka pun bergerak menggulirkan kampanye yang sama, bayangkan bisa lebih kuat. Misalnya dari sisi apoteker sendiri, apoteker Bo Yau ada dong di apoteknya. Jadi kalau kita mau bertanya apotekernya mana, ada di situ. Karena saya percaya bahwa apoteker yang tahu tentang molekul-molekulnya. Kalau dokter itu kan taunya diagnosa terhadap penyakit. Tetapi mengenai obatnya, komponen obatnya, yang tahu siapa? Si apoteker. Apoteker kita ada berapa? 1 tahun itu kalau saya nggak salah 40.000 lulusan farmasi di Indonesia. Bayangkan kan? berarti kan Mungkin SDM-nya harus diarahkan juga, selain harus dia mengenal obat, mengenal apakah ini obat palsu atau tidak, seperti itu kayaknya. Betul, makanya bisa dilihat saya berbicara selalu mengambil tempat di forum-forum apoteker juga. Kami ambil tempat di situ. Kami mengambil tempat di forum kedokteran. Gitu. Karena ini profesi yang terdepan, ketemu dengan masyarakat. Jangan menjadikan masyarakat itu takut untuk ke apotek. Sekarang buktinya udah ada bahwa 100% obat-obat yang ada di saluran-saluran yang tidak resmi itu palsu. Mereka mau kemana? Ke apotek dong. Kalau apoteknya ada apotekernya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, mohon dibantu. Gimana caranya menghubungi apotekernya? Sekarang ada gadget, ada telepon gitu. Mungkin siapa tahu bisa, oh ini nomor telepon apotekernya, bisa dihubungin. Kalau apoteker nggak ada, sehingga masyarakat tuh dapat pelayanan tuh yang maksimal gitu. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa juga MIAP bekerja sama dengan institusi asing gitu ya. Dan mungkin bisa diceritakan bagaimana komentar mereka terhadap perilaku pemalsuan di Indonesia. Nah, pemalsuan tidak hanya di Indonesia aja yang marak. Memang ini sudah menjalar ke seluruh dunia, udah kayak kanker yang menyebar di seluruh dunia. Dan penyebarannya itu tidak bisa hanya satu negara dengan negara yang lain. Yang kita lakukan dengan institusi asing adalah mempelajari apa yang mereka lakukan dan apa yang kira-kira bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Jadi sharing best practices gitu. Dan mereka juga belajar dari kita. Di Asia sendiri itu komunitas masyarakat yang anti pemalsuan itu baru ada di Indonesia. Pada waktu saya berbicara di salah satu forum ASEAN, mereka melihat wah Indonesia udah lebih maju nih masyarakatnya karena sudah ada yang masyarakat yang memperhatikan mengenai anti pemalsuan. Sedangkan mereka asosiasinya kebanyakan masih ada elemen pemerintah, belum dari masyarakatnya sendiri yang Bukan tergerak. bottom up gitu ya. Ya, gitu. Memang sekarang ini
anggota dari MIAP memang masih dari perusahaan-perusahaan. Tapi untuk dari sisi komunitasnya juga kita akan coba bangun ini, komunitas ini. Itu langkah saya berikutnya untuk membangun komunitas ini. Dan gimana caranya bahwa masyarakat Indonesia ini sama-sama yuk bersama-sama dengan MIAP kita bangun untuk memerangi pemalsuan. Kita potong tali rantai antara demand dan supply.